Betapa ku mengagumimu, ku ingin engkau tahu betapa diriku memujamu. Nada-nada cinta kembali terdengar mengalun lembut dari sanubari Ayu Ting Ting. Dawai-dawai asmara yang sempat patah, kini kembali bergetar. Baru-baru ini Ayu Ting Ting lewat media sosialnya seolah ingin melempar sinyal pada dunia kalau hatinya tengah berbunga-bunga karena cinta. Di tengah kasus hukum pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan Kartika Damayanti pada dirinya, serta kasus hukum yang membuat orang tua Ayu dilaporkan ke polisi oleh orang tua KD, Ayu seperti mendapat semangat baru dari seorang pria yang siap menaburinya dengan sejuta cinta. Unggahan di media sosial penuh dengan foto syarat makna yang diguratkan hati yang tengah mendambakan cinta. Sempat beredar kabar, pria tersebut adalah Sahrul Gunawan. Namun Ayu Ting Ting membantah keras. Hingga kini, sosok pria yang siap menaburi hati Ayu dengan cinta masih menjadi teka-teki. Enggak, cuma sahabat aja. Doain aja ya, Ayu doain dapat yang terbaik. Baik kok. Berarti mereka hanya sebagai sahabat yang ada hubungan lebih? Iya, sahabat. Doain aja nanti, jodohnya biar dapat yang terbaik. Saya juga manusia biasa dan saya juga pengen bahagia. Saya pengen punya keluarga, saya pengen punya anak lagi. Doain aja, makanya doain yang terbaik. Tunggu hatiku cemburu bila ingat masa lalumu. Apa saja yang sudah kau lakukan dengannya sebelum bersamaku. Awas, awas, awas aja kalau kau ingat-ingat dia. Ayu Ting Ting adalah seorang penyanyi dan selebriti yang identik dengan kesempurnaan. Wajahnya cantik, karirnya mentereng, kekayaannya melimpah. Hanya satu yang terasa kurang dan mengganjal hingga saat ini. Ayu seperti seorang putri yang kesepian, yang selalu gagal membina hubungan hingga ke pelaminan. Ya, jalan hidup Ayu Ting Ting memang tak semengkilau karirnya. Selepas bercerai dari Angie Baskoro, Ayu begitu akrab dengan kegagalan. Ia sempat pacaran dengan Syahir Sheikh, namun cinta itu urung berlanjut ke pelaminan. Didi Riyadi pun pernah mencoba peruntungan untuk mendapatkan hati Ayu. Namun apa daya, cinta itu hanya bertepuk sebelah tangan. Demikian juga dengan Brata Kartasasmita. Dokter kecantikan tersebut hanya bisa gigit jari, sekalipun sempat menikmati liburan romantis ke Rusia bersama Ayu Ting Ting. Nggak ada sesuatu yang dibuat-buat antara gue sama Ayu. Apa yang kita punya saat sekarang ini baik-baik aja. Gue sangat menjaga itu, saling support itu yang paling pasti, dan yang paling penting dalam bentuk apapun, komentar di IG, Japrian apa segala macem gitu loh. Kalaupun nggak pernah ada yang tahu one day memang bener gue jadi sama Ayu atau apa gitu, itu natural gitu loh, apa adanya, mengalir apa adanya, nggak ada sesuatu yang dipaksakan. Kalau ditanya tentang perasaan gitu ya, siapa sih cowok mana yang nggak suka sama Ayu gitu, personality-nya oke, baik, ibadahnya juga baik, pokoknya luar dan dalamnya baik. Pasti semua pria yang dekat sama dia pasti menaruh perhatian lah sama dia, menaruh perasaan lah sama dia. Kalau dibilang sering nongkrong bareng, hangout bareng, ya layaknya teman, pasti kita suka ngobrol bareng, kita selain di luar klinik pasti kayak gitu. Terus
kalau liburan kemarin kita bikin project juga yang which is Ayu brand ambassador dari salah satu bisnis yang kita jalani nih. Start dari tahun lalu, ya seperti itu deh. Ya terserah deh itu mau ngerasa ya udah biar Tuhan yang ngatur nanti. Kan ya namanya orang mau berteman, saya tuh jadi takut loh sama kalian nih kalau saya mau dekat sama orang, maksudnya mau berteman sama orang tapi disangkanya pacaran, jadi saya takut kalau kemana-mana, jadi saya nggak bisa jalan sama cowok jadinya. Gimana? Apa-apa digosipin. Iya namanya orang mau berteman sama siapa aja gitu. Kenapa nih dikit-dikit dibilangnya pacaran. Saya lagi nyaman berteman sama siapa aja. Toh kalaupun jodoh, kalau bang udah waktunya ada pasti juga akan kelihatan nanti. Saat cinta itu akhirnya benar-benar nyata hadir di depan mata, Ayu lagi-lagi harus berbalut selaksa duka. Bagaimana tidak? Harapan untuk bisa mengakhiri kesendirian bersama Adit Jayusman dalam sekejap hilang berganti air mata duka. Ayu tegas batalkan pernikahan. Tak ada yang tahu alasan pasti kenapa Ayu nekat menyudahi hubungan tersebut. Jodoh, rezeki, apapun itu semua udah Allah yang atur. Jadi saya cuma menerima aja. Doain aja yang terbaik, apapun itu, biar saya dan keluarga besar semua bahagia. Tidak ada lagi masalah-masalah yang aneh-aneh, doain aja. Yang penting kan selama kita berdoa, berusaha, gitu Allah juga tahu kita gimana. Jadi insya Allah mungkin Allah pasti kasih yang terbaik gitu aja. Yakin aja. Oh Tuhan, apalah cinta, cinta yang aku tahu indah bahagia. Namun bila jalan takdirnya kau yang kan pergi, tinggalkan diri ini, ku cobakan terima. Kerinduan Ayu Ting Ting untuk mendapatkan cinta sejati dan seorang pendamping hidup tentu merupakan hal yang wajar. 7 tahun sudah, ia harus bergulat dalam kesendirian. Ia coba tegar dan menjadi pribadi yang kuat meski harus menjadi orang tua tunggal bagi putrinya. Namun, sekuat apapun dirinya, Ayu Ting Ting tetaplah seorang wanita biasa. Apalagi saat ini, Ayu harus berurusan dengan hukum setelah melaporkan Kartika Damayanti ke polisi. Ayu yang awalnya berapi-api ingin menyeret KD ke balik jeruji besi, kini justru diselimuti kekhawatiran setelah ayah dan ibunya juga dilaporkan orang tua Kartika Damayanti. Kehadiran seorang pendamping hidup di saat-saat seperti ini tentu sangat dibutuhkan Ayu Ting Ting untuk sekadar berbagi rasa dalam suka maupun duka. Kalau bicara update perkembangan kasusnya Ayu Ting Ting dengan KD itu, sampai hari ini laporan kita di Polda Metro Jaya kan lagi diproses ya. Saat ini prosesnya masih pemeriksaan saksi-saksi ya. Saksi-saksi yang diajukan oleh kita terkait dengan masalah laporan kita dari manajemennya Ayu dan juga dari beberapa orang yang pertama kali mengetahui ada postingan dari akun Gundi Empang yang isinya banyak melecehkan, banyak menghina dan menjatuhkan Ayu dan keluarganya. Setelah proses ini selesai di tingkat pemeriksaan para saksi, mungkin selanjutnya yang akan diberikan panggilan oleh pihak penyidik untuk diminta keterangan adalah KD-nya. Saksinya totalnya yang sudah diperiksa itu ada tiga ya. Ini mungkin akan tambah lagi ada 2 orang saksi lagi yang akan diperiksa dalam minggu ini. Kalau misalnya dipanggil secara layak dan patut, kalau memang misalnya 3 kali dipanggil secara layak dan patut tidak hadir untuk memenuhi panggilan, kan penyidik bisa menggunakan upaya paksa ya, upaya penjemputan. Penyidik sendiri menyatakan bahwa memang itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban mereka untuk melakukan upaya paksa kepada orang yang sudah dipanggil secara patut tapi tidak bisa memenuhi panggilan.
Kalau Kartika Damayanti tengah harap-harap cemas menanti perkembangan kasusnya di Polda Metro Jaya, Abdul Rojak dan Umi Kalsum juga tampaknya deg-degan menanti perkembangan laporan orang tua KD di Polres Bojonegoro, Jawa Timur. Meski tak ada niat untuk menghina, apalagi sampai mengancam, tetap saja Madi dan sang istri, Suwarni, merasa tertekan dan ketakutan pasca dilabrak orang tua Ayu Ting Ting. Jadi sepanjang yang saya ketahui, kedatangan orang tua Ayu ke Bojonegoro itu kan memang sebenarnya kan adalah karena rasa marah atau kesalnya sebagai orang tua, karena ada orang yang secara terus-menerus bertahun-tahun isi akunnya itu hanya memojokkan, menghina dan mencemarkan nama baik Ayu, ya, bahkan Bilqis dan keluarga itu, ya. Jadi ketika dapat informasi dari fansnya Ayu bahwa pemilik akun Gun Empang itu domisilinya ada di Bojonegoro, secara spontan, saya kira orang tua manapun akan seperti ini, ya, secara spontan ingin bertemu langsung, ingin berjumpa dengan orang yang sudah menghina, mencemarkan nama baik anaknya dan cucunya selama bertahun-tahun. Sebenarnya saya juga menerima, soalnya saya kan merasa anak saya salah gitu. Tapi lama-kelamaan kalau bapaknya dicaci makin, bapaknya dulu ya sakit tuh ya. Terus nanti saya cari di Singapura gitu. Bapaknya jantungnya kok berdebar-debar terus. Karena saya bilangin ada Pak Polisi di sini, udah Pak Mat, nggak usah Pak, nggak apa-apa. Pak Polisinya bilang gitu. Jadi Pak Mati sempat shock itu. Dicaci maki itu saya diam aja, ya. Dicaci maki itu akhirnya Pak orang Polsek gini, enggak apa-apa. Ramai banyak. Iya. Ini tetangga orang ini semua, penuh ini di depan ya. masjid itu. Akhirnya Pak saya ke Polsek sama Pak Lurah sama itu. Iya ya, ikut keluar. Enggak di sini. Ini kan ada itu, ada anaknya Kartika. Di sini kan dia mencaci maki Kartika tuh dengar anaknya itu nangis, jadi dipanggil ke sana sama Bu Mikosum itu. Yang di sini anaknya kan di belakang sini. Anaknya Kartika itu dipoto terus. Ini loh anaknya. Ini loh anaknya. Tuh. Nggak tahu siapa yang dibilangin, entah Mbak Ayu Ting Ting, entah siapa nggak tahu. Bu Mikosum bilang gitu. Ini loh anaknya. Ini loh anaknya dibilang gitu. Orang yang bikin akun secara khusus, kemudian isinya nggak ada yang lain, menghina, maki-maki terus, ini niat nggak sih? Ini orang niat nggak? Pasti niat, karena bikin akun isinya itu terus, Ayu Bilqis keluarganya, ini niat bener. Tapi kalau misalnya kemudian ada orang yang satu kali datang saja ke rumah kita untuk mengklarifikasi akibat adanya perbuatan kita yang membuat akun dengan niat itu, terus kemudian dia melampiaskan amarahnya gitu misalnya, apakah itu niat? Tak ada yang tahu akan seperti apa ujung kasus ini. Namun satu yang pasti, di tengah situasi pelik seperti saat ini, Ayu tentu butuh seseorang yang bisa memberikan kenyamanan dan menenangkan hatinya. Siapakah sosok pria yang akan berhasil merengkuh cinta Ayu Ting Ting? Mungkinkah dalam waktu dekat sang biduanita akan mengumumkan lelaki yang mampu membuat nada-nada cinta kembali mengalun dalam hatinya? Alhamdulillah, kalian juga perhatian ya sama saya. Tiap hari nongkrongin aja. Saya juga bersyukur. Doain aja ya. Yang terbaik kan tadi saya udah bilang. Yang terbaik. Semuanya minta yang terbaik. Itu aja. Ayah sama ibu mah, orang tua saya mah orangnya gak gimana-gimana. Jadi support anak aja. Doain anak yang terbaik. Dina Devanka menangis. Air matanya menetes setiap kali ingat perjalanan cintanya dengan Jonathan Frizzy. Momen-momen indah dan romantis tersebut kini tiba-tiba lenyap dalam seketika. Lalu seperti apa persisnya perjalanan kisah cinta Dina Devanka dan Jonathan Frizzy dari awal bertemu, menikah, lalu kini berseteru di pengadilan? Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi tetaplah di Hot Issue Pagi. Sebenarnya rumah tangganya kami